Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Debi. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kamu dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Kemudian, kamu dapat menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitar yang terbuat dari kayu. Kemudian, kamu dapat mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat, lalu dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah, kemudian mampu mengetahui teknik dalam melempar dan menangkap bola, dan yang terakhir, dapat mempraktikkan langsung melempar dan menangkap bola dengan tepat. Ayo mengamati. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, perhatikan di sini ada gambar contoh benda-benda. Benda terbuat dari kayu. Nah, kalau kamu perhatikan di gambar yang di atas, itu bendanya banyak yang terbuat dari kayu ya. Sekarang mari kita baca bacaan berikut. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk pembuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan anggota khusus seperti angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur caranya. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, kita akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Yaitu sekitar 2 hingga 4 minggu. Yang ketiga, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulannya adalah mudah dibentuk. Lalu beberapa benda yang terbuat dari kayu jati juga dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya yaitu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Kemudian, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Contohnya almari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, dan lain sebagainya.
Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ibu akan jelaskan pembuatan benda-benda dari kayu ya, berdasarkan wacana tadi. Jadi, dalam bentuk gambar. Nah, pengolahannya yang pertama itu penebangan pohon. Gambarnya seperti berikut. Kemudian, setelah pohon ditebang, maka dilakukanlah pengiriman log. Nah, seperti ini ya, dibawa oleh truk-truk besar. Kemudian yang ketiga, pemotongan log kayu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dibuat seperti membentuk papan ya. Kemudian yang ketiga, pengeringan kayu. Nah, ini perlu sekali ya contohnya pada gambar ini. Jadi ini dilakukan secara alami. Ini bertujuan agar kayu tersebut terhindar dari jamur ya, supaya tidak lembab dan dapat digunakan dengan baik. Benda dan kegunaannya. Nah, sekarang di sini ada contoh ibu buat 5 nama benda dan kegunaannya. Contohnya lemari. Gunanya itu sebagai tempat menyimpan buku pelajaran, bisa juga pakaian dan sebagainya. Yang kedua, meja. Meja kegunaannya sebagai tempat menulis, menggambar dan belajar. Ketiga, papan tulis. Kegunaannya menulis pelajaran yang diajarkan. Ini biasanya yang sering digunakan oleh guru. Yang keempat, kursi. Kursi ini kegunaannya sebagai tempat duduk saat belajar. Yang kelima, figura, yang kegunaannya untuk memasang gambar. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Nah, perhatikan arti dari musyawarah. Tujuannya ya, musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang kita mau diskusikan ya. Sebenarnya kan kalau kegiatan musyawarah ini kamu bisa lakukan bersama teman-temanmu satu kelas ketika belajar tatap muka ya, tapi karena sekarang kondisinya daring, kamu bisa juga mengajak keluargamu ataupun orang tuamu, bahkan abang atau adikmu untuk melakukan musyawarah. Nah, sekarang kita bahas tentang bacaan tadi ya. Yang pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, caranya yaitu pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas bagi para penebang liar. Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, yang akan terjadi adalah akan mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kemudian bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Caranya dengan melakukan penghijauan pada hutan yang gundul. Jadi kita harus melakukan penanaman kembali ya. Jadi bibit tanaman yang baru kita tanam kembali agar menggantikan pohon-pohon yang sudah ditebang. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika sebuah keputusan langsung diambil tanpa musyawarah terlebih dahulu, biasanya akan menjadi berat sebelah. Bisa menjadi berat ke satu golongan atau ke golongan lain. Ayo mencoba. Kamu tidak hanya
digunakan sebagai bahan kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, seperti ini ya, kamu bisa lihat. Di sini ada contoh gambar ya, seorang laki-laki yang sedang memukul bola. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Nah, perhatikan di sini ada contoh gerakan dasar melempar. Nah, ini dia gerakannya. Yang pertama, perhatikan posisi badannya dan juga posisi kakinya. Salah satu kaki ada di belakang ya. Kemudian di sini sudah ambil ancang-ancang untuk memulai melempar bola. Kemudian yang kedua, nah di sini tangan sudah diangkat satu ya, ingin memulai melempar bola. Posisi kaki tetap sama ya. Nah, gerakan ketiga di sini sudah mengarahkan tangan lebih ke depan ya. Ini untuk melempar bola. Kemudian gerakan dasar menangkap bola. Gerakan yang pertama seperti ini ya. Posisi tangannya itu membuka ya, untuk bersiap-siap menangkap bola yang datang. Kemudian yang kedua, nah di sini sudah bola sudah ditangkap ya. Nah, yang ketiga di sini sudah menerima bola dengan baik. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Nah, ini kalau gerakan yang dua tadi dikombinasikan. Kamu bisa perhatikan ada gerakan tadi melempar bolanya ya. Bisa dia dari atas dulu untuk melambungnya. Kemudian dia dari yang di bawah ini dia melempar ke sejajar ya, ke arah yang sejajar. Kemudian perhatikan cara menangkapnya. Kalau dia lemparannya melambung ke atas, maka tangan lebih ke bawah ya, membuka ke bawah. Kemudian kalau dia melemparnya sejajar dengan kita, maka tangan membuka itu sejajar dengan kita juga. Nah, sekian untuk hari ini. Jika kamu belum paham pelajaran hari ini, kamu boleh mengulang video ini kembali ya. Jika sudah mengerti, kamu bisa mengerjakan tugas yang ada di Google Form, atau jika tidak bisa mengerjakan di Google Form, boleh dikerjakan di buku tulis dengan rapi. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan jaga protokol kesehatan. Selamat pagi, sampai bertemu di pembelajaran daring selanjutnya.